Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama hadir di Aula SMP Negeri 38 Bandung untuk menyaksikan desiminasi CGP Angkatan 9 yang nanti akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Ibu Hajah Nuni Nur Habibah SPD. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian dan seluruh staf tata usaha, kami akan mempersilahkan dengan hormat kepada Kepala SMP Negeri 38 Kota Bandung untuk memberikan sambutan dan arahan berkaitan dengan persiapan dan juga pemaparan desiminasi CGP untuk Ibu Hajah Nuni Nur Habibah SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya banggakan Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 38 Kota Bandung. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan multimedia dalam rangka nanti kita akan bersama-sama ya belajar bersama terkait dengan bagaimana membentuk budaya positif khususnya di lingkungan SMP Negeri 38 Kota Bandung. Bapak dan Ibu, terkait dengan budaya positif ini pasti yang namanya pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah terbentuk, tapi yang paling penting bagaimana caranya budaya-budaya baik ini memperkuat hasanahnya kepada peserta didik ya. Karena kita fokusnya adalah kepada peserta didik, siswa ya. Nah, dengan ada acara ini mudah-mudahan kita nanti akan lebih jelas mendengar bersama-sama yang akan dipaparkan oleh Ibu Nuni sebagai guru penggerak salah satu di SMP Negeri 38 Kota Bandung yang akan berbagi informasi pengetahuan terkait dengan budaya positif ya. Jadi nanti yang dimaksud dengan budaya positif itu apa saja, kemudian implementasinya bagaimana, kemudian sasarannya apakah hanya untuk siswa, apakah hanya untuk guru atau semua warga sekolah. Nanti kita mendapatkan informasi yang detail dan jelas dari Ibu Nini. Dengan disaksikan bersama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, dengan izinnya saya membuka secara resmi desiminasi budaya positif di SMP Negeri 38 Kota Bandung dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 38 Kota Bandung yang telah membuka secara resmi desiminasi CGP Angkatan 9 yang nanti akan langsung dipaparkan oleh Ibu Nuni Nur Habibah. Namun sebelum itu, bagaimana Ibu Nuni, sudah siap? Sudah siap ya. Dan juga materi bisa dilihat di layar. Sudah langsung terhubung oleh Indosiar? Belum ya? Baik, Bu Nuni, kalau begitu kami akan langsung mempersilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hajah Nuni Nur Habibah SPD, pemaparan dan presentasi desiminasi CGP budaya positif di sekolah. Izin Bapak untuk menyampaikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 38 Bandung, Bapak Suratman MPD, yang telah memberikan tempat kepada kami untuk berbagi beberapa hal yang sudah kami dapat mengenai budaya positif. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada tim dari kurikulum juga yang sudah menyiapkan waktu untuk mengadakan desiminasi ini, dan juga kepada tim humas dan tim sarana prasarana yang sudah menyiapkan ruangan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang hadir hari ini,
Saya ingin berbagi sedikit tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Nuni Nur Habibah. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kota Bandung. Ada beberapa hal yang akan kita sharing bersama Bapak Ibu semua, bahwa hal-hal penting yang menjadi pokok dari budaya positif adalah disiplin positif dan kebijakan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Namun sebelumnya saya ingin sedikit ice breaking dulu nih. Ketika saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu ucapkan pagi, 38 tetap asik. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Selamat pagi. Pagi, 38 tetap asik. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dan sedikit ada ice breaking dulu nih. Ya, sebelum memulai. Bapak Ibu boleh berpasangan dengan teman di sebelahnya. Jadi permainannya seperti ini teman-teman. Pakai kepalan tangan ya. Satu masing-masing Nah, seperti itu. Nanti ketika saya bilang up, berarti yang di bawah harus ke atas. Ketika saya bilang down, berarti yang di atas harus ke bawah. Ketika saya bilang set, berarti dua-duanya bergerak. Ketika saya bilang pam, berarti harus ada yang mukul, yang paling atas mukul, yang bawah harus menghindar. Ya, pam. Ya, kalau pam berarti mukul, yang ini usahakan tidak kena. Usahakan tidak kena. Kalau shake, nah, shaker gitu ya. Siap ya Bapak Ibu? Kita coba nih. Satu aja Bu. Enggak, satu sepasang maksudnya jangan dua tangan. Oke, konsentrasi dimulai. Up. Kalau up berarti yang di bawah yang ke atas ya. Oke, ulangi. Down. Kalau down berarti yang atas cepat-cepat ke bawah. Kalau pam baru dipukul, yang lainnya menghindar. Yang paling atas harus mukul, ya. Siap ya? Up, down, up, down, up, shake, up, down, up, pam. Tepuk tangan untuk Anda yang hebat hari ini. Yang digini itu apa? Shake. Oh, digesek-gesek. Iya, kenapa sebetulnya permainan ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas hari ini ya Bapak Ibu. Iya. Karena kita akan memahami beberapa hal yang berhubungan juga dengan game yang kita buat hari ini. Tapi sebelumnya saya izin bertanya nih kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Menurut Bapak Ibu nih, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan? Kemudian apakah ada hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Berkenan ada yang mungkin bisa membantu saya? Menurut Bapak Ibu, pertanyaan ke-1, siapa yang akan menjawab? Oke, silakan Ibu. Baik Bu Nuni, menurut saya pertanyaan yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ketika suasana positif terasa di lingkungan kita, pasti kita akan merasa nyaman dan konsentrasi melaksanakan tugas gitu. Saya cukup. Tepuk tangan untuk Ibu Nadia.
menjadi lebih konsentrasi, lebih kalau kondisinya sudah nyaman kita bisa konsentrasi katanya. Oke, yang berikutnya, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran berpihak pada murid? Ada yang bisa bantu saya? Apakah ada hubungannya nih? Boleh silakan Ibu. Terima kasih Bu Runi. Terima kasih Bu Runi. Tentu saja menurut saya ini ada hubungannya. Jika suasana belajar sudah nyaman, anak bisa lebih fokus. Kemudian tentu saja anak akan lebih konsentrasi sehingga proses pembelajaran lebih terarah. Untuk guru juga bisa lebih melihat minat murid masing-masing. Luar biasa ya, memang benar ya. Dengan kondisi yang nyaman kita bisa lebih fokus lagi melihat apa sebetulnya kebaikan-kebahagiaan atau kelebihan-kelebihan yang dipunya oleh putra-putri kita. Bapak Ibu, di pagi ini juga saya ingin bersama-sama kita membayangkan nih, menurut Bapak Ibu, sekolah seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Bagaimana suasananya? Bagaimana sikap guru-gurunya? Bagaimana sikap murid-muridnya? Dan bagaimana mereka berinteraksi? Boleh saya kasih waktu mungkin 3 hari 3 malam? Kira-kira, aduh saya udah membayangkan pengen suasana bagaimana. Ada yang bisa bantu saya? Boleh saya kasih waktu membayangkan 24 jam. Oke, silakan Bapak. Berkenan ke depan Bapak. Silakan Pak. Ya, yang diinginkan itu sekolah yang pertama adalah aman. Setelah itu nyaman. Setelah nyaman ada asri, lingkungannya pula. Nah, ini akan membawa dampak bagi guru maupun kepada siswa. Mungkin itu ya, terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Bapak Herdiana. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Ya, setiap kita, masing-masing dari kita pasti sudah membayangkan, mempunyai impian sekolah seperti apa. Dan sebelumnya pendiri SMP 38 pun sama, sudah mempunyai impian seperti apa sekolah SMP 38 ke depannya yang diharapkan. Begitupun kita mau mempunyai impian yang dicurahkan dalam bentuk visi dan misi SMP 38. Dan kita semua bergerak dengan semua iklim yang ada di 38 untuk mencapai visi dan misi yang sudah kita sepakati. Nah, berikutnya kita masuk ke disiplin dan nilai-nilai kebijakan. Sebelum itu saya akan mencoba juga berpasang-pasangan antara Bapak dan masing-masing. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka, ya, cobalah buka. Ada yang berperan sebagai yang A, di mana tugasnya mengepalkan tangan Anda. Satu, kepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena Anda begitu pentingnya untuk kehidupan. Oke? Dan yang sebelahnya berarti tugasnya yang B, yang tidak mengepal. Mencoba dengan segala kekuatan Anda untuk membuka telapak tangan teman Anda yang terkepal itu. Dengan bujukan boleh, dengan hardikan boleh, intimidasi, marahin, menggoda, menggelitik, apapun supaya tergoda untuk membuka. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa dipahami? Oke. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Oke. 1, siapa yang mengepal? Boleh yang mengepal angkat tangannya. Yang mengepal, oke, yang mengepal diangkat tangannya, yang mengepal. Teteh yang mengepal? Yang mengepal diangkat tangannya. Berarti yang sebelahnya nanti yang membujuk ya, yang mencoba membuka. Hitungan dari sekarang dimulai ya. 1, 2, 3, silahkan. Bayangkan itu adalah hal yang berharga. Gak bisa dibuka karena itu
hidup Anda. Saya coba 1 menit ya, 1 menit. Adakah yang terbuka? Di sana sampai terjadi perdebatan. Oke. Nih di sana nih, lihat nih, ada yang sampai pertumpahan darah ya. Adakah yang bisa sampai terbuka? Ada 1 menit. Masih kuat? Kuat, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Anda semua. Saya ingin bertanya nih, Ibu nih yang di depan, dan nanti yang di ujung yang terjadi pertumpahan darah saya lihat ya. Bu, terbuka nggak Bu? Alhamdulillah tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Kuat iman. Mungkin dia begitu kuat mempertahankan apa yang dia pegang itu sangat berharga. Saya tidak bisa membujuknya dengan cara apapun. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, saya akan bertanya ke sebelah sini nih. Soalnya tadi sampai begini-begini ini ya. Kenapa dipertahankan? Tadi sempat kebuka sedikit. Cuma karena saya memegang sesuatu yang berharga di tangan saya, apapun itu walaupun sudah terbuka harus berusaha ditutup kembali. Berusaha ditutup kembali. Kenapa kesulitan? Karena dia terlalu kuat untuk memegang yang dipertahankan. Godaannya sangat luar biasa. Godaannya sangat luar biasa. Apa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami atau saya secara pribadi rada-rada tidak tahan mental. Karena apa? Godaannya itu begitu berat, tapi di sisi lain harus melanggar aturan. Jadi harus pilih yang mana, mendingan mengambil tindakan itu atau resikonya begitu. Jadi godaannya sangat berat sekali karena ada hubungannya dengan materi. Ibu terbuka? Rada-rada terbuka sedikit. Disingkatkan sekediknya. Boleh tepuk tangan untuk ibu yang hebat. Apa yang kita simulasikan ini sebetulnya bentuk kontrol. Ya, ketika kita menerapkan disiplin positif ini, bagaimana bentuk kontrolnya dalam diri kita? Ya, apakah kita mau membiarkan orang lain mengontrol kita, atau kita akan tetap dengan prinsip kita menjaga? Begitu juga dengan yang dilakukan anak-anak. Mungkin pada saat anak-anak kita mengikuti aturan kita, itu karena dia dengan ikhlas membuka kontrol dirinya sehingga mengikuti apa yang kita arahkan. Kok kenapa sih ada anak yang susah sekali diatur? Karena dia mempunyai prinsip yang kuat untuk tidak mau membuka kontrol orang lain. Kabar buruknya ketika lingkungan sudah baik, tapi kita mempunyai pribadi yang bertolak belakang dengan lingkungan dan kita tetap dengan prinsip kita yang salah, ini yang harus kita luruskan bersama. Bagaimana caranya kita membuka kontrol itu supaya menerima hal positif dari lingkungan. Beda halnya ketika kita ataupun murid-murid kita berada di lingkungan yang negatif. Circle yang apa kalau sekarang? Circle yang toksik. Justru di sana kita harus benar bisa menanamkan kepada putra-putri kita, murid kita semua atau kita sendiri, bagaimana teguh pendirian kita untuk tidak memasukkan karakter toksik itu dalam diri kita sendiri. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat ya. Walaupun tadi ada ubah uang segala macam ya. Iya. Jadi makna dari kata disiplin adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka itu bukan seenaknya, bukan kebablasan. Kata kunci ruh dari merdeka di sini adalah disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya.
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak punya disiplin diri, orang lain yang akan mengatur disiplin kita sendiri, ya. Maka peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Karena kita sekarang berada di lingkungan merdeka, di kurikulum merdeka. Kita harus memahami kata kunci ruh dari merdeka di sini bukan kebablasan, bukan seenaknya. Ada yang harus kita garis bawahi adalah disiplin diri yang kuat. Bapak Ibu, disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, seperti tadi yang sudah kita simulasikan. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan mana yang mengacu pada nilai-nilai yang akan kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tadi saya bilang, kalau lingkungannya sudah baik berarti berisi nilai-nilai yang sudah baik. Apakah disiplin diri kita akan membuka untuk menerima nilai-nilai itu atau kita menutup diri? Ya, alhamdulillah disiplin sudah mulai terbentuk dalam kebiasaan kita dengan menyapa, ya, budaya senyum, sapa dan salam di pagi hari, memberikan kenyamanan kepada putra-putri kita ketika memasuki gerbang sekolah, ya. Senyuman Bapak Ibu itu menjadi tenaga atau semangat buat anak-anak, ya. Nah, saya melihat juga budaya yang sudah mengakar ini, ya. Ini sudah lama dan sudah berjalan sangat lama. Ketika anak-anak masuk ke dalam gerbang sekolah itu tidak bergerombol, ya. Mereka berjalan di sebelah kiri dengan rapi satu-satu. Ya, saya melihat ini sangat luar biasa. Kemudian kegiatan memilah sampah ini juga sudah dilaksanakan di sekolah kita. Bapak Ibu, tadi ada nilai yang harus kita raih ketika kita melaksanakan disiplin itu untuk mencapai nilai-nilai yang akan kita raih. Dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gazen bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia ini adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau lingkungan. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan atau nilai universal. Nah, di kurikulum kita sudah mempunyai nilai universal yang disepakati dan kita mempunyai tujuan mewujudkan ini pada putra-putri kita yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Alhamdulillah SMP 38 sudah melaksanakan ini dalam kegiatan pembelajaran kulikuler maupun kulikuler, intrakulikuler. Kita sudah melaksanakan ini dan di tahun ketiga ini kita sudah mulai melihat nih hasilnya pada anak-anak kelas 9, ya. Hampir semua dimensi yang kita tanamkan mulai dari 3 tahun ini berbunga dan berhasil, ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Nah, nilai dari profil pelajar Pancasila ini juga sejalan, seirama, searah dengan apa yang menjadi visi SMP 38. Ya, terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi, mandiri dan berwawasan global. Kita bisa lihat dalam pembiasaan budaya kita dari mulai Senin upacara, kemudian Selasa bersih, Rabunya kita sudah berliterasi, Kamisnya menjaga kesehatan dengan olahraga, dan Jumatnya kita menciptakan religius. Untuk yang Muslim kita ada duha bersama, dan untuk non Muslim di sini kita ada Kristen juga melaksanakan keagamaannya, ya, yang kita fasilitasi dan berprestasi. Bapak Ibu bisa lihat, ya, anak-anak sudah dengan motivasi intrinsiknya untuk mengikuti pertandingan. Tidak ada embel-embel dari kepala sekolah akan dikasihkan mobil Avanza kalau jadi juara umum. Betul kan?
Tapi anak-anak sudah berlomba-lomba. Berarti mereka sudah terwujud motivasi intrinsiknya tanpa ada imbalan apapun, ya. Silakan Bapak. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Kepala Sekolah seperti apa. Silakan Bapak. Dan bagaimana nilai kebajikan universalnya? Teori kontrol menyatakan bahwa setiap pemilik perbuatan memiliki tujuan tadi. Ketika Bapak Ibu mau masuk ke dunia, ke circle yang toksik atau mau tetap berada di lingkungan yang baik, itu semuanya kontrol diri. Kita yang menentukan mau atau tidak terlibat, ya. Mengumpulkan bahwa mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun. Bapak Ibu, ini yang akan kita garis bawahi. Dari setiap program yang kita buat, dari kurikulum Merdeka, dari profil pelajar Pancasila yang kita buat dengan berbagai macam dimensi, ini yang ingin kita wujudkan, motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam. Iya, seperti apa motivasi itu? Ada 3 motivasi yang sebetulnya terdapat pada jiwa manusia. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan ini keduanya adalah motivasi eksternal, ya. Atau motivasi yang menjadi orang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tadi lihat ada ibu-ibu yang datang tergopoh-gopoh untuk absen, ya. Kita bisa lihat sebetulnya motivasi apa yang muncul, ya. Bisa jadi mungkin dia takut hukuman, atau mungkin dia pengen dapat penghargaan kalau sebulan saya hadir terus, atau bisa jadi sebetulnya sudah ada terbentuk motivasi internal dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya melihat di SMP 38 ini guru-gurunya sudah mempunyai motivasi internal yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Iya, disiplin positif, ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga adalah di mana murid-murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memotivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dampaknya jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh oleh adanya hadiah dan hukuman. Satu hal yang yang mencengangkan bagi saya dan membuat saya, waduh, saya salah selama ini, gitu ya. Waduh, apa yang saya lakukan ternyata keliru untuk jangka panjang. Terkadang kita suka memberikan kayak stiker untuk anak yang rajin, gitu ya. Atau kita memberikan hadiah kalau nilai ulangannya besar. Atau kita memampangkan, oh ini loh nilai ke-1, nilai ke-2, dan nilai ke-3. Menjadi tamparan buat saya, ternyata Bapak Ibu, hadiah itu adalah secara tidak langsung kita menghukum anak kita dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena bisa memunculkan motivasi eksternal. Oke, aku akan rajin biar dapat stiker. Oke, aku akan pinter. Kalau rankingnya kan nanti dipajang, dapat hadiah. Baik, saya akan kerjakan tugasnya karena nanti dapat reward dari guru. Bayangkan kalau anak-anak kita tumbuh menjadi seorang pejabat mungkin, ya, yang motivasi eksternalnya sangat tinggi. Harus ada dulu reward baru melakukan sesuatu yang baik. Nah, ini dia. Ternyata hukuman dan penghargaan itu, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak datang terlambat, masuk ke kelas. Saya pernah melakukan, Bu. Berdiri kamu di depan. Dan hukuman ini tidak ada negosiasi dengan anak sama sekali. Tidak terencana, secara langsung. Kemudian kadang-kadang
hukuman ini tidak sejalan dengan kesalahan yang anak buat. Kesalahannya kan terlambat. Terus dia harus berdiri di depan kelas selama saya mengajar. Atau ya, menghormat tiang bendera seharian penuh. Karena mungkin tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ada juga dalam bentuk konsekuensi. Kalau udah melakukan ini secara tertulis, hukumannya begini. Melakukan ini, hukumannya begini. Itu pun sebetulnya salah satu indikator bagaimana kita memunculkan motivasi eksternal. Jadi baiknya bagaimana memunculkan motivasi internal. Kami menyebutkan juga, mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya punya kasus seperti ini Bapak Ibu. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau beda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara yang lain tidak. Apa hasil yang didapat? Anak laki-laki yang dibayar itu kebanyakan membuat kesalahan dalam menjawab. Karena orientasinya sudah penghargaan, sudah uang. Yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen untuk mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lain lagi hanya diberitahu bila jawabannya benar. Apa yang terjadi? Ternyata anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu kamu benar atau salah. Berarti benar-benar berdampak apa yang menjadi penghargaan selama ini. Ya, kita berbenah seperti apa kita harus mewujudkan disiplin positif di 38. Penghargaan matematika mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang biasa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Mereka kreativitasnya justru lebih tinggi dibanding yang kamu kalau nanti kamu bagus hadiahnya ini loh dari ibu. Ternyata seperti itu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah dan penghargaan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepertinya semuanya pada pernah gitu ya. Sama Bu, saya juga di sini merefleksi diri saya sendiri. Oke, ada yang salah yang harus saya perbaiki dalam melayani putra-putri kita. Nah, seperti apa tuh harusnya menisa galate asa salah kita teh gitu ya. Ada yang disebut dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ada beberapa langkah tindakan yang sebetulnya harus kita lakukan. Ya, tidak langsung kamu dapat hukuman ini, lihat peraturan ini, konsekuensinya apa, kerjakan. Ternyata untuk di kurikulum merdeka atau di dunia yang merdeka yang diinginkan Ki Hajar Dewantara itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Murid diajak berdiskusi. Kenapa dia melakukan kesalahan? Solusi apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan kesalahannya? Diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuannya. Ya, sehingga ketika dia sudah melakukan kesalahan tidak merasa down dan menimbulkan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Restitusi memperbaiki hubungan atau refleksi. Restitusi adalah tawaran, bukan lagi paksaan. Sudah tidak berlaku, apalagi di generasi sekarang. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih kebutuhan apa sih yang dia lakukan sehingga dia melakukan itu? Itu yang harus kita cari. Kemudian restitusi berfokus pada karakter bukan pada tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Ya, dan untuk mewujudkan nilai-nilai universal, ini kita mulai belajar dari kelas, ya. Bagaimana mencerminkan keyakinan kelas dulu. Keyakinan adalah nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Bapak Ibu, keyakinan ini bersifat lebih abstrak dari peraturan dan lebih rinci serta konkret. Keyakinan berupa pertanyaan-pertanyaan yang pernyataan-pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh warga kelas. Beberapa dari kita sudah melakukan keyakinan kelas, yang mungkin ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Oke, boleh ke depan dulu Ibu Traini ya, silakan Ibu. Alhamdulillah Bu Nuni di kelas 9C itu sudah dilakukan keyakinan kelas. Salah satunya kami pertama-tama bersama-sama dengan murid yaitu mengurutkan dulu keyakinan kelas apa atau kesepakatannya dulu, kesepakatannya seperti apa. Kemudian yang keduanya menetapkan mana yang akan menjadi keyakinan kelas tersebut. Salah satunya misalnya untuk saling menghargai sesama teman, bagaimana untuk menciptakan kenyamanan. Kemudian selanjutnya kita menyusun keyakinan kelas berupa nilai-nilai yang universal, dan yang keempatnya ditandatangani oleh semua pihak bersama-sama dengan murid. Mungkin itu yang sudah kita lakukan di kelas 9C. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Ibu Traini. Terima kasih Ibu Traini untuk berbagi, karena memang sekarang sudah bukan peraturan lagi, dilarang membuang sampah. Tapi sebetulnya keyakinan nilai universalnya apa dari membuang sampah sebetulnya? Bapak Ibu, kebersihan, mencuci tangan, ya, sebetulnya membawa tumbler, ya. Lebih ke kebersihan sebetulnya, kesehatan. Jadi nilai yang universalnya, makanya dari kelas itu mungkin hanya ada 5 nilai universalnya atau nilai keyakinan kelasnya. Tidak dalam bentuk tidak boleh ini, harus begini, tidak. Ya, jadi tidak kaku. Nah ini contohnya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan. Ya. Merinci kesepakatan yang sudah dilakukan, kemudian bersama dengan warga kelas juga menandatangani hasil kesepakatannya yang menjadikan keyakinan kelas, ya. Sehingga ketika nanti ada anak yang keluar dari keyakinan kelas, kita bisa balikan lagi kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk ini untuk menerapkan segitiga restitusi, tadi kita harus tahu dulu keyakinan kelas itu seperti apa, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar ini menjadi alasan kenapa manusia itu bertindak sehingga terbentuk karakter, ya. Merasa dibutuhkan, diterima, atau rasa kasih sayang, penguasaan mungkin yang ingin dia dapatkan, kebebasan mungkin yang ingin dia dapatkan, atau mungkin kesenangan, ya. Saya punya kasus, tahun ini Dimas genap 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir.
Sampai akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa sih yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ada banyak kemungkinan jawaban dari yang dipaparkan oleh Dimas. Nah, kalau misalkan Dimas jawabnya gini, Bu, aku merasa bangga dan keren. Aku kan jadi bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa nih yang ingin dimunculkan sama Dimas? Menurut Ibu? Saya kembali ke belakang. Ada 5 kebutuhan dasar nih. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan ingin diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya. Tadi kita punya kasus nih ya. Ketika dia sudah bisa belajar nyetir, ibunya nanya, apa sih sebetulnya yang ingin kamu butuhkan sampai bisa nyetir? Si Dimas menjawab begini, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa nih, Bu? Apa? Ingin diterima oleh lingkungan. Ingin diterima oleh lingkungan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, Bu. Kira-kira apa? Ini untuk kesenangan. Kesenangan. Oke, kita lihat nanti. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Kok asa sami gitu ya? Gak apa-apa, Bu. Menyetir mobil itu kan seru. Kesenangan ya. Emang sama dengan ibu-ibu aku kayak, nah asa sami gitu ya. Kita lihat. Ternyata aku merasa bangga dan keren, itu ada kebutuhan penguasaan yang ingin dia munculkan. Saya punya sesuatu yang saya banggakan. Saya punya kompetensi yang berbeda dengan yang lain. Ya, aku merasa bangga dan keren. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik teman-teman, dia ingin diterima oleh teman-temannya sebetulnya. Yang dia butuhkan biar bisa nyetir itu sebetulnya pengen diterima oleh teman-temannya. Pengen ada kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan sebetulnya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas dia, punya kebebasan. Kemudian nyetir mobil itu seru, Bu. Itu untuk kesenangan. Bapak Ibu, ini yang harus kita gali dari anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melakukan sesuatu tindakan yang mungkin keluar dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah tadi dibuat bersama dengan guru di kelas, sebetulnya apa sih kebutuhan yang ingin anak itu munculkan ke kita? Itu yang harus kita gali. Insting itu yang harus kita asah. Dan yang wajib kita sepakati bersama juga, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, untuk ini silakan melihat dulu video berikut ini. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri.
nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Baik. Asa ngaca sendiri ya Bu ya. Dari paparan yang tadi, menurut Bapak Ibu guru di sini, yang mana yang sebaiknya posisi kontrol yang harus kita lakukan? Kasus ke-1, kasus kedua, ketiga, apa keempat? Keempat. Kenapa keempat Bu? Jadi kita menanyakan dulu kenapa siswa itu tidak mengerjakan tugas, alasannya apa, dan kita memberikan solusi. Mencoba memberikan kira-kira solusi apa yang bisa diambil oleh anak tersebut. Begitu. Boleh tepuk tangan. Saya nanya nih ya, pernah nggak melakukan kontrol yang pertama? Saya pernah. Dari sekian tahun kita mengajar, saya pernah. Ya. Yang kedua, pernah. Ya. Yang ketiga, pernah. Yang keempat, pernah. Ya. Kita semua sudah pernah melakukan posisi kontrol seperti itu. Ya. Apa sih sebetulnya posisi kontrolnya? Kita lihat Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak. Kira-kira kasus pertama guru yang bagaimana? Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Penghukum. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Kamu selalu ya mengerjakan. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Memberikan hukuman secara spontan, ya, dengan hukuman yang tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan kesalahan yang dia buat. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Kira-kira nih yang kedua apa, Bapak Ibu? Anton, Kontrol guru yang seperti apa? Belum Pak. kamu nggak ngerjain tugas. Kamu Bukan. mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Apa Bu? Bersalah itu membuat rasa Bersalah. Rasa bersalah. Udah masih anak teh buat kesalahan, ku orang lihat kamu temen itu karunya, ke mama kamu, teh karunya ke ibu teh udah capek lah gitu ya. Jadi si anak teh gak salah, wah udah gak nyaman lagi. Ini sebagai apa Bu? Sebagai teman. Ternyata ada negatifnya juga kita memperlakukan anak sebagai teman. Ah biarin ada si ibu eta mah bager gitu ya. Bahkan dihukum. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah, kalau terlambat lagi nggak apa-apa ya. Nah, yang ini teman-teman sebagai apa? Pemantau.
dihitung kesalahannya apa, konsekuensinya harus begini. Kalau kesalahannya begini, konsekuensinya harus begini. Dia selalu mengaitkan dengan peraturan konsekuensi gitu ya. Kamu tahu konsekuensinya apa? Kerjakan gitu ya. Tidak dikasih tahu dulu. Dan ini teman-teman yang diharapkan sebetulnya. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang hebat dan luar biasa. Ketiga, restitusi ya. Oke. Ini dia. Tahapannya seperti apa sih kalau kita ketemu kasus anak melakukan kesalahan, atau mungkin anak kita, atau mungkin saudara kita. Ternyata seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Memberikan keyakinan kepada anak bahwa tidak semua, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ya. Kenapa kamu melakukan ini? Jawab, diam aja. Kadang-kadang kan seperti itu, ya. Apalagi kalau akhir bulan seperti ini ya, Bu ya. Karakter manajernya hilang. Ya. Ini yang harus kita lakukan yang pertama. Yang kedua itu memvalidasi kesalahan. Dengan cara apa? Mengorek. Apa sih sebetulnya kebutuhan yang ingin dia munculkan ketika dia melakukan kegiatan itu? Ya, saya pernah mensimulasikan ini. Guru yang menjadi guru saya itu tidak melakukan ini nih, tidak menstabilkan identitas. Coba berikan alasan kepada saya, apa sih kenapa kamu lakukan ini? Saya diam aja. Kumaha urang, ada posisi kontrol, mau membuka atau tidak dalam diri kita. Tapi ketika tahapan ini dilewati, nah, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Coba ceritakan ke saya apa sebetulnya yang terjadi. Itu saya keluar Bu dengan sendirinya. Saya ceritakan kasusnya. Benar Bu, ini saya alami. Benar ya, kok ada kayak seperti dalam diri tuh nggak mau cerita. Ayolah cerita, digebrak dia apa nggak mau cerita. Benar, itu saya rasakan. Oh begini ternyata ya. Dan yang berikutnya apa? Tadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mana sebetulnya yang sudah anak langgar? Anak diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Ya. Baru nanti disepakati berdua, berikan kesempatan dia untuk seperti apa dia akan menyelesaikan atau memberikan solusinya. Bukan dari kita Bu. Karena setiap anak punya kemampuan berbeda-beda. Ya. Nah, segitiga restitusi ini juga sudah diterapkan di SMP 38, apalagi dalam lingkungan BK ya, dan beberapa orang tua murid juga sudah, wali murid sudah melakukan ini. Di sini saya hanya mengingatkan kembali, semoga kita bisa terus melaksanakan penerapan segitiga restitusi di sekolah ini. Dengan harapan kita bisa memunculkan budaya positif di lingkungan SMP 38. Sehingga apa? Sekolah yang diimpikan oleh Bapak Ibu, sekolah yang diinginkan Bapak Ibu dengan visi sekolah yang kita punya bisa tercapai Bapak Ibu. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana penerapan dari segitiga restitusi. Ada pembiasaan yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Habibah, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Restitusi adalah proses menyiapkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan dari segitiga restitusi adalah yang pertama,
menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Kamu tahu kenapa ibu panggilan kita? Saya salah, Bu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan seperti ini, Juwita. Alasan kamu melakukan ini? Saya niatnya bercanda, Bu. Soalnya Rani itu gampang manis. Jadi rasanya pengen bercandain terus, soalnya seru, Bu. Apakah menurut kamu hal ini baik, Juwita? Enggak, Bu. Adakah sebetulnya hal lain yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ini, Juwita? Iya, Bu. Ternyata keseruannya bisa juga dibuat tanpa membuat orang menangis, ya, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Menjaga kenyamanan kelas. Oke, kamu sebetulnya ingin menjadi orang seperti apa sih? Saya pengen dimanapun saya berada, orang-orang itu nyaman bisa mendekat dengan saya. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf sama Reni, Bu, dan membuat seisi kelas sampai Bagus. Ibu setuju. Ya, nggak apa-apa. Ya, maaf ya. Dijaga. Jaki. Ini jadi berapa hari nggak masuk? Jaki, keluar aja. Kamu tahu kenapa ibu panggil Jaki? Saya buat kesalahan berusaha. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Coba jelaskan ke ibu, kenapa kamu melakukan ini? Buat apa saya sekolah, Bu? Kalau orang tua saya juga sudah memperhatikan saya. Kenapa begitu? Mereka itu mementingkan diri sendiri. Ayah ibu sudah berpisah, Bu. Ibu ikut prihatin. Tapi menurutmu, apakah yang kamu lakukan ini sudah benar? Enggak, Bu. Adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari ayah dan ibumu? Ya, Bu. Seharusnya saya lebih rajin belajar dan berprestasi. Terus, apa yang akan kamu lakukan untuk mengejar ketinggalan pelajaran kamu? Saya akan fokus belajar dan menyelesaikan tugas yang tertunda. Bagus. Assalamualaikum, saya Zaki, kelas 9C. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Nuni, saya jadi memahami solusi apa yang harus saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gita Widiasi dari kelas 9C. Setelah berdiskusi dengan Bu Nuni, saya jadi mengerti pentingnya menjaga keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Ya, dengan tadi contoh penerapan restitusi yang sebetulnya insya Allah sudah terlaksana di SMP 38 ini, saya berharap kedepannya kita terus bisa memupuk apa yang menjadi budaya positif kita, apa yang menjadi keyakinan kelas kita, dan posisi kontrol apa yang akan kita wujudkan ketika kita menghadapi putra-putri kita, sehingga dalam melaksanakan segitiga restitusi ini
kita bisa mewujudkan visi dan misi SMP 38. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Bu Duni mohon izin bertanya, apakah keyakinan itu harus berurutan? Itu saja yang ingin saya tanyakan Ibu, terima kasih. Keyakinan kelas, restitusi. Penerapan restitusi Bapak Ibu, sebetulnya penerapan segitiga restitusi ini disesuaikan dengan kondisi. Ya, kadang kita bisa masuk dulu ke memvalidasi dulu. Ya, ketika anak mungkin dia sudah terbiasa atau dia sudah nyaman dengan kita tidak usah dulu, tidak menstabilkan keadaan juga boleh. Hanya memang secara baiknya yang sudah saya coba aplikasikan, ini berunut itu lebih kena ketika karakter yang terakhir muncul, Bu Yurista. Ya. Tapi ada beberapa kasus kita bisa langsung ke validasi keadaan, langsung menanyakan keyakinan dan mendiskusikan solusi. Karena ruhnya yang penting terbentuknya motivasi intrinsik. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Ibu Nadia. Terima kasih Bu Nuni, izin bertanya untuk perihal keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Kebetulan di kelas saya masih ada keyakinan yang berbentuk hukuman. Berarti itu belum baik ya Bu? Baik, terima kasih Ibu Nadia. Sesuai kesepakatan kita bahwa keyakinan itu nilai universal dalam bentuk positif Bu. Kalimat positif atau pernyataan positif. Baiknya untuk yang negatif itu diubah dulu dalam bentuk pernyataan positif dan dicari keyakinan universalnya seperti apa. Itu mungkin ya Bapak Ibu? Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu, kalau misalkan nanti ada yang ingin kita diskusikan lagi, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi manfaat untuk Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu berbagi bersama saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih dan juga bisa tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Nuni Nur Habibah. Sangat luar biasa sekali bagaimana beliau telah menyampaikan dan memberikan inspiratif untuk kita semua bagaimana diseminasi CGP yang telah dipaparkan budaya positif di SMP Negeri 38 Bandung. Dan tadi juga dengan metode segitiga apa Bu Nuni? Restitusi, segitiga restitusi, bukan segitiga bermuda. Kalau segitiga bermuda nanti isinya memedi kabeh yo, monggo. Baik, sekali lagi selamat kepada Ibu Hajah Nuni Nur Habibah SPD yang telah memberikan informasi, kemudian juga ilmunya dan juga memberikan sesuatu yang baik buat kita semua, metode dan juga gagasan berkaitan dengan bagaimana menciptakan budaya positif di SMP 38 Bandung. Akhir kata saya Alfi pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi 38. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfi. Diseminasi budaya positif memberikan gambaran apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki dalam penerapan budaya positif sekolah kami. Apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nuni sejalan dengan apa yang menjadi program dan sasaran sekolah dalam membentuk lingkungan sekolah yang nyaman dan berbudaya positif.